pengunjung Taman Safari Indonesia. Di sini kami mengucapkan selamat sore semuanya. Sahabat Satwa, apa kabarnya hari ini? Baik, yang luar biasa, tentunya kabar baik dari Anda yang selalu kami harapkan saat Anda berkunjung ke Taman Safari Indonesia. Terlebih dahulu di sini kami mengucapkan banyak terima kasih kepada para pengunjung yang telah berekreasi di Taman Safari Indonesia. Karena secara langsung Anda telah ikut serta dalam upaya perlindungan dan pelestarian satwa-satwa langka, khususnya di Taman Safari Indonesia. Senang sekali kesempatan sore hari ini, perkenalkan nama saya Musa yang akan memandu presentasi dari tampilnya harimau, yang mana harimau akan memperagakan tingkah laku mereka seperti di habitat aslinya. Nah, mungkin para pengunjung penasaran ya bagaimana peragaannya? Langsung saja, inilah dia harimau akan tampil untuk Anda. Mana harimaunya? Satu ekor harimau telah bergabung di kesempatan sore hari ini. Nah, sahabat satwa, perkenalkan satu ekor harimau tersebut merupakan harimau dari spesies Benggala berjenis kelamin betina. Saat ini usianya 6 tahun, kami beri nama Weni. Dan satu lagi, kita akan melihat bagaimana ketika harimau terdesak berburu mangsa seperti di habitat aslinya. Langsung saja, inilah dia harimau kembali tampil untuk Anda. Wah, ternyata ada satu ekor harimau kembali bergabung di kesempatan sore hari ini. Nah, sahabat satwa, kita saksikan bersama di sini harimau mengintai calon buruannya dari arah harimau. Luar biasa, para pengunjung, ternyata harimau pun memanjat melewati kawat pembatas kami. Kalau seandainya harimau tiba-tiba lompat ke tempat duduk Anda, bagaimana? Biasanya sih menginjak orang yang memakai baju warna putih. Ayo baju putih, hati-hati yang di sebelah kanan diincar sama harimaunya nih. Tapi Anda tidak perlu khawatir, ternyata harimau pun turun kembali dengan kuku yang sangat runcing mencengkram batang pepohonan dengan sangat erat. Perlahan tapi pasti, saat lagi harimau pun akan menapak dengan sempurna. Beberapa pengunjung seperti itulah ketika harimau terdesak berburu mangsa, mengejar mangsa seperti halnya monyet ekor panjang ataupun primata besar lainnya. Dan harimau pun mampu memanjat pohon dengan ketinggian 9 meter hanya dalam waktu 3 detik saja. Sahabat satwa, perkenalkan satu ekor harimau tersebut berjenis kelamin betina. Saat ini usianya 11 tahun. Kami beri nama Siren Sulkan. Oke, baik, saat lagi kita akan melihat bagaimana kedekatan harimau bersama kiper kami. Langsung saja, inilah dia harimau akan tampil untuk Anda. Wow, satu ekor harimau telah keluar dan ditemani oleh kiper kami. Dan sahabat satwa, ketiga ekor harimau yang Anda saksikan di kesempatan sore hari ini merupakan bentuk keberhasilan dari Taman Safari Indonesia sebagai lembaga konservasi ex situ dan in situ, yaitu mengembangbiakkan satwa-satwa yang saat ini keberadaannya terancam punah setelah kepunaan harimau Bali dan juga harimau Jawa di habitat aslinya. Oleh para pengunjung, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, kita kenal dulu ya dengan satu ekor harimau dan juga kiper kami. Di sini ada kiper putra kami yang ganteng banget hari ini. Ada Mas Brian. Halo Mas Brian. Halo, jadi Mas Brian kali ini akan ditemani oleh harimau dari spesies harimau Benggala berjenis kelamin betina. Saat ini usianya 6 tahun.
kami beri nama Saruinda. Oke, para pendukung harimau dan juga kiper kami, boleh dong berikan tepuk tangan yang paling meriah. Terima kasih banyak untuk tepuk tangan dari Anda karena membuat harimau dan kiper kami pun sangat bersemangat. Sahabat satwa, perlu kita ketahui bersama bahwa harimau memiliki kaki belakang yang lebih panjang dibandingkan kaki depannya. Sehingga hal ini memudahkan harimau dapat duduk hanya dengan tumpuan kaki belakang saja. Dan bagaimana caranya? Yuk berikan tepuk tangan berirama. Terima kasih semangat tepuk tangan dari Anda. Nah, para pengunjung, seperti itulah ketika harimau dapat duduk hanya dengan tumpuan kaki belakang saja. Namun perlu kita ketahui juga nih bahwa harimau memiliki mangsa yang sangat bervariasi. Mereka memangsa semua satwa yang ada di dalam hutan. Dan di sini Saruinda dan harimau yang lainnya menghabiskan makan berupa daging-daging segar sebanyak 5 hingga 7 kg per harinya. Harimau memiliki jangkauan luas daerah teritorial ke daerah kekuasaan sejauh 20 km persegi. Ketika di habitat aslinya, harimau akan menandai daerah teritorialnya dengan cara mencakar-cakar batang pepohonan, menyemprotkan air seni, dan juga membuang feses ataupun kotoran. Nah, para pengunjung, seperti inilah ketika harimau menandai daerah teritorialnya dengan cara mencakar-cakar batang pepohonan. Ketika harimau mencakar batang pepohonan bukan hanya untuk menandai daerah teritorialnya saja, akan tetapi sambil mengasah kuku mereka agar tetap runcing dan juga tajam. Harimau merupakan satwa soliter yang mana ketika harimau berburu mangsa, harimau pun dapat melakukannya secara sendiri, tidak berkelompok seperti halnya singa ataupun hyena. Dan sewaktu harimau berburu mangsa, harimau pun dapat berlari dengan kecepatan 60 km per jam. Namun harimau bukan hanya mengandalkan kecepatannya saja. Harimau pun akan melakukan gerakan mengendap-endap ataupun merayap hingga mendekati calon buruannya. Oleh para pengunjung, kita saksikan bersama harimau pun mencoba merayap secara perlahan mengikuti kiper kami, mencoba mengejar dan berlari, dan harimau pun akan mendekat. Memiliki bantalan kaki yang sangat empuk sehingga memudahkan harimau berburu mangsa tanpa diketahui calon buruannya, seperti halnya rusa ataupun babi hutan. Oke, baik Mas Brian, tahan dulu sebentar ya buat ibu mangsanya. Di sini saya pengen ngecek dulu nih semangat dari para pengunjung semua. Sahabat satwa, masih semangat semuanya? Masih yang luar biasa. Nah, para pengunjung, di sini katanya kiper kami akan mencoba untuk mengajak bermain-main harimaunya. Benar begitu Mas Brian? Betul, luar biasa para pengunjung. Kira-kira seperti apa ya? Di sini kiper kami mencoba untuk mengajak bermain-main harimaunya. Tapi para pengunjung biar semangat, yuk berikan tepuk tangan berirama. Dan terima kasih tepuk tangan berirama dari Anda. Wah, para pengunjung, luar biasa ya, di sore hari ini kiper kami bisa bermain-main sama harimaunya. Tapi kalau seandainya di sini saya memberikan kesempatan kepada para pengunjung semua untuk bisa bermain-main dengan harimau, kira-kira ada yang mau gak ya? Boleh dah, ada masnya semangat banget nih kayaknya. Mas, boleh silakan ke depan sini dulu aja Mas. Oke, luar biasa nih para pengunjung, ternyata masnya semangat banget walaupun udah sore ya.
Mas boleh cepetan ke sini Mas, karena ada dua pertanyaan sebagai syarat buat Masnya yang harus dijawab. Pertanyaan Mau si pertama, Adi. Masnya sudah Adi berani mau nggak, Di? atau belum? Berani, beneran? Beneran. Luar biasa Bang Kunjung, boleh dong berikan tepuk tangannya dulu buat Masnya. Oke Mas, pertanyaan selanjutnya. Masnya kesini sama siapa? Sama pacar saya katanya. Waduh, Teh Ocha kalah nih Teh Ocha kan. Oke, Mas pacarnya mana Mas? Yang mana tuh? Oh, ini kerudung itu. Oke, kira-kira di sini kakaknya sudah ikhlas belum Kak? Ikhlas. Kakak pacarnya ikhlas gak? Ikhlas Mas. Gila Mas, tega banget ya Mas. Aduh, gimana bahaya nih Mas. Oke, itu kan dari pacarnya. Kalau dari Pak Kunjung semua gimana? Sudah pada ikhlas belum? Mas, dari sendiri kan? Ikhlas? Kakak, cari yang lain deh, nggak apa-apa kalau gitu ya. Oke, siap? Siap. Kak, oke, tahan dulu sebentar ya. Di sini saya mau izin soalnya sama kiper kami, Mas Brian. Kira-kira kakaknya boleh gak sih masuk ke dalam arena dan bermain-main sama harimau? Gimana? Boleh katanya, luar biasa. Beneran boleh? Tadi siang harimau udah pada makan belum? Belum makan siang, gimana? Gak apa-apa, siap? Aman? Kita mukbang dikit gak apa-apa, oke? Gak apa-apa ya? Oke, saya mau nanya deh sama kiper yang satunya. Kak Ocha, kata Mas Brian boleh, kalau kata Kak Ocha gimana? Boleh nggak? Boleh buat makan sore. Kenapa Mas Dede? Tipe Kak Ocha banget. Waduh. Kak Ocha tipenya? Waduh. Mas Dede? Kenapa? Oke, Mas Dede, kira-kira butuh waktu berapa lama sih untuk bisa dekat dengan harimau? Minimal 2 tahun Mas katanya untuk bisa dekat dengan harimau. Waduh, Kak Ocha, kalau kakaknya masuk ke dalam arena berbahaya enggak? Bahaya Mas katanya. Mohon maaf ya Mas, di sini saya hanya intermezzo saja. Masih aman tapi tahan dulu sebentar Mas, saya ada hadiah buat Mas. Silakan diambil. Boleh Mas silakan duduk kembali. Terima kasih atas partisipasinya. Boleh memberikan tepuk tangan untuk salah satu rekan Anda. Oke, Pak Kunjung dikarenakan berbahaya. Gimana kalau kita lanjutkan saja ya ke bagian berikut ya? Sahabat satwa, perlu kita ketahui bersama nih bahwa harimau memiliki tulang punggung yang begitu fleksibel sehingga memudahkan harimau berburu mangsa dengan cara melompat, berlari dan juga memanjat. Dan kali ini di sini kami akan menyediakan 2 meja besar sebagai rintangan untuk harimau tersebut. Bapak Kunjung seperti apa ketika harimau berburu mangsa dengan cara melompat? Sebelah kiri ada Sarwinda bersama Mas Brian. Anjang-anjang dan harimau pun melompat. Lompatan sangat sempurna, tapi tahan dulu sebentar Mas Brian. Kita coba sekali lagi, oke? Oke Mas Brian, dipersiapkan kembali. Sarwinda dan harimau pun kembali melompat. Lompatan sangat sempurna. Boleh dong berikan tepuk tangan untuk lompatan harimau kami. Saudara penyusul berjuta lompatan ketika harimau berburu mangsa. Harimau pun dapat melompat sejauh 7 meter dengan ketinggian 5 meter hanya dalam 1 kali lompatan saja. Oke baik Mas Brian, tahan dulu sebentar deh. Di sini saya mau nanya sama Mas Brian. Mas Brian sebenarnya sayang nggak sih sama Sarwinda? Sayang dong katanya. Ada sesuatu yang spesial nggak sih buat Sarwinda? Ada katanya. Wah luar biasa ya para pengunjung. Kira-kira di sini Sarwinda akan dikasih sesuatu yang spesial apa ya? Oke para pengunjung, di sini dan ternyata memberikan sebotol susu. Nah para pengunjung, perlu kita tahu bersama bahwa harimau memiliki senjata berupa kuku yang sangat runcing. Akan tetapi harimau juga memiliki senjata utama berupa taring yang sangat tajam. Panjang taring harimau dewasa dapat mencapai 7 hingga 10 cm dengan kekuatan gigitan 220 kg. Nah mungkin seperti Bapak Kunjung beranggapan bahwa warna loreng pada harimau itu nampak sama.
Akan tetapi tentu hal itu jelaslah berbeda, sama seperti halnya sidik jari kita pada manusia. Selain itu, harimau juga memiliki tanda putih di belakang telinganya, yang mana berfungsi untuk berkamuflase atau mengelabui harimau dari musuh-musuhnya. Terlihat seperti sepasang mata. Oke Mas Bayu, sepertinya sudah cukup dan salam manis pun kami berikan untuk Anda. Nah, seperti itulah salah satu bentuk kasih sayang kiper kami terhadap harimau dengan cara memberikan sebotol susu. Susu tersebut kami berikan setiap harinya untuk menjaga kesehatan dan juga sebagai penambah nutrisi pada harimau-harimau tersebut. Namun sangat disayangkan, ketika di habitat aslinya, harimau seringkali diburu oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dikarenakan harimau memiliki nilai jual yang sangat tinggi. Dan sini, kami telah menyediakan satu meja besar sebagai rintangan untuk harimau tersebut. Sabrina bersama Mas Bayan, harimau pun bersiap mencoba mengejar kiper kami dan harimau pun akan mendekat. Dan membuka di sini, kiper kami menahan dorongan dari harimau tersebut. Mas Bayan, aman ya? Aman para pengunjung, boleh kita berikan tepuk tangan untuk kiper kami? Dan kalau menyebabkan juga dorongan ketika harimau berburu mangsa sehingga membuat kiper kami pun terbental. Oke para pengunjung, di sini Sawinda pun akan kami masukkan kembali untuk harimau dan kiper kami. Berikan tepuk tangan yang paling meriah. Oke baik, bagi para pengunjung dimohon untuk tidak ada yang meninggalkan panggung kami terlebih dahulu, karena Taman Safari Indonesia mengembangbiakan satwa karnivora bukan hanya harimau saja. Akan tetapi Taman Safari Indonesia telah berhasil mengembangbiakan satwa karnivora yang lainnya. Langsung saja, inilah dia si Raja Savana. Habis. Wah, luar biasa Bang Kunjung, auman dari singa sewaktu mereka berkomunikasi seperti di habitat aslinya. Nah, para pengunjung mengenalkan satu ekor singa tersebut berjenis kelamin jantan. Saat ini usianya 6 tahun. Kami beri nama Lionel Messi. Di usia 5 tahun ini, Lionel memiliki berat badan hampir mencapai 200 kg dengan tinggi di saat berdiri dapat mencapai 2,5 meter. Nah, para pengunjung jangan beranggapan ya bahwa singa putih ini merupakan singa albino, melainkan warna putih pada singa tersebut merupakan hasil faktor genetik yang disebabkan oleh sifat resesif, sama seperti halnya pada harimau putih. Ketika di habitat aslinya, singa hidup secara sosial ataupun kelompok, yang mana pada kelompok tersebut akan lebih didominasi oleh singa-singa betina. Dan ketika singa berburu mangsa dengan cara berkelompok, hal tersebut akan lebih didominasi oleh singa-singa betina. Hal ini dikarenakan singa betina memiliki postur tubuh yang lebih ideal dibandingkan singa jantan. Namun singa jantan juga memiliki peran penting, yaitu untuk menjaga daerah teritorial atau daerah kekuasaan dari singa jantan yang lain maupun satwa karnivora yang lainnya. Di sini kami mengajak para pengunjung semua untuk bisa lebih peduli lagi terhadap satwa-satwa langka maupun satwa-satwa yang saat ini keberadaannya terancam punah. Karena sekali mereka punah, mereka tidak akan pernah tercipta kembali. Dan bagi para pengunjung, maka berarti sudah presentasi edukasi harimau dan singa putih di kesempatan sore hari ini. Di sini kami mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada ketidaknyamanan ataupun kekurangan selama presentasi kami berlangsung. Saya Musa, pamit undur diri. Selamat bertemu kembali. See you next time. Bye bye.